Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pelajaran dan kajian tafsir, di mana kita masih dalam tafsir surat Al-Balad, surat yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di awal surat dengan sumpah untuk menyatakan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kesusah payahan. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan tertipunya manusia dengan kekuasaan dan kekuatannya. Maka Allah ingatkan mereka, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Jangan sampai mereka mengira demikian, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa dan menguasai segalanya, termasuk manusia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka, jangan sampai manusia itu mengira tidak ada yang menguasai dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menguasai seluruh keadaan manusia. Kemudian Allah ingatkan juga, tatkala sebagian manusia ini lalai dengan harta yang dimilikinya, sehingga dia mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan bahwa sungguh aku telah menghabiskan hartaku dalam jumlah yang banyak. Untuk apa dia habiskan? Untuk hal yang sia-sia, bahkan untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan manusia ini, ayahsabu allam yarahu ahad. Maka apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dan memperhatikan dirinya? Allah melihatmu, Allah mengawasimu. Maka ini telah kita sebutkan tafsir dari para ulama terkait dengan ayat-ayat ini sampai pada ayat yang ke-7. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, 9 dan 10, maka ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia kembali akan 4 nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Di ayat yang ke-8 Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kata Allah, kami telah jadikan manusia itu untuknya ada 2 mata?
walisanan wa syafatain. Kemudian di ayat yang ke-9 dua nikmat Allah ingatkan, yaitu lisan dan dua bibir. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah ingatkan lagi dengan nikmat yang sangat besar, wa hadainahun najdain. Kemudian Allah tunjuki mereka, kami tunjuki dia an-najdain, kepada dua jalan, jalan kebenaran ataukah jalan kebatilan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia jangan sampai lalai akan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah berikan kepada mereka dua mata, yang dengan kedua mata tersebut mereka bisa melihat, yang dengan kedua mata tersebut mereka bisa melihat ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah ataukah ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta ini, ciptaan yang luar biasa ini. Dengan kedua mata, mata bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Dengan kedua mata ini, dia bisa melihat bagaimana langit, bagaimana bumi yang dia pijak, bagaimana matahari, bagaimana bulan, dan seluruh pemandangan yang sangat menakjubkan di alam semesta ini. Allah jadikan manusia bisa melihatnya, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mata ini juga manusia bisa melihat ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah itulah Al-Qur'anul Karim. Itulah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita melihatnya, kita mampu membacanya, kemudian semua itu akan merasuk ke dalam hati, yang akan membuat manusia ini lebih baik lagi keadaannya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat tersebut. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah berikan manusia itu dua mata? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di surat Al-A'raf ayat 179. Mirip dengan ayat ini, Allah mengatakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Manusia itu punya mata, tapi sebahagian manusia diberikan oleh Allah nikmat mata ini, la yubsiruna biha, dia tidak gunakan untuk melihat, dia tidak gunakan untuk memandang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalau kita merenungi betapa besarnya nikmat mata ini, maka kita akan terkagum-kagum dengannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua mata, dan Allah hiasi manusia dengan kedua mata tersebut. Maka harusnya bisa kita pahami, Allah yang menjadikan untuk kita kedua mata, yang dengan kedua mata tersebut itu merupakan karunia dan kelebihan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan manusia zat yang memberikan manusia kedua mata, maka dia Allah Subhanahu wa taala pun memiliki hal yang sama, bahkan lebih lagi. Makanya Allah disifatkan dengan apa? Al-Basir. Allah itu maha melihat. Kalau manusia cuman melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala ada mahanya, maha melihat, menunjukkan bahwa penglihatannya Allah tidak terbatas. Kalau manusia, setajam apapun penglihatan manusia, ada batasannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya Allah tidak terbatas. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar manusia mau sadar
bahwa sebagaimana kalian punya kedua mata yang kalian melihat dengan hal tersebut, ingat Allah juga bisa melihat kalian. Allah juga bisa melihat perbuatan kalian. Allah tahu apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian lakukan. Yang hal ini harusnya memunculkan dalam diri kita apa? Rasa takut kepada Allah, rasa mawas diri kepada Allah. Kenapa? Semua amal perbuatan kita diperhatikan oleh Allah. Semua tindak tanduk kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah bukan hanya sekadar melihat, tapi Allah akan membalas semua yang kita lakukan. Baiknya Allah balas, buruknya Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamislihi syai'." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sesuatu yang mungkin makhluk juga punya sifat itu, tapi jangan sampai kita serupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah tidak ada yang serupa dengan Dia. Allah tidak ada yang mirip dengan Dia. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, sementara makhluk serba kekurangan. Maka kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Makanya tidak boleh kita menafikan sifat-sifat Allah itu. Allah punya sifat sebagaimana Allah punya nama, dan Allah punya sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang maha indah. Di balik nama ada sifat-sifatnya Allah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang maha indah itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya sangat heran manakala ada sebagian orang yang menolak sifat-sifat Allah. Allah itu disifatkan dengan sifat-sifat, dan yang paling pantas untuk mensifatkan Allah adalah Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau berbicara tentang nama dan sifat Allah, ini sifatnya tauqifiyah, harus berhenti dengan dalil. Tidak boleh kita mensifatkan Allah sementara kita tidak punya dalil dari Quran dan tidak punya dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu namanya kelancangan kepada Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sebagaimana makhluk punya penglihatan, Allah juga punya penglihatan, dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dua nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini agar kita bisa merenungi dua nikmat ini. Mata yang Allah berikan kepada kita, fikirkan dia, lakukan tafakkur untuk hal tersebut. Karena memang yang namanya bertafakkur itu ibadah, Pak. Tafakkur itu artinya memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Itu ibadah. Kenapa? Yang dengan hal tersebut akan lahir pembesaran kepada Allah. Ya kan? Ketika kita merasa dan melihat takjub akan ciptaan Allah yang luar biasa, maka bagaimana lagi Allah sang penciptanya. Nah, makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan mengajak manusia ini untuk berfikir dan berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan persilih gantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, semuanya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Lihat, siapa mereka ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah,
baik di saat mereka berdiri, baik di saat mereka duduk, ataukah sedang berbaring, mereka senantiasa ingat sama Allah. Kemudian ditambah itu, mereka juga melakukan tafakkur. Nah, ini tadi, mereka juga melakukan tafakkur. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dari sanalah mereka bergumam, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fakina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Lihat, dari tafakur tadi muncul apa? Pembesaran kepada Allah. Dan dari sana terlahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Iya. Kemudian ingat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia ini bukan hanya memikirkan yang di luar, bahkan yang ada di dalam diri kita itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-dirimu, kata Allah, tidakkah kamu memikirkan? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa. Kalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Pikirkan diri kalian, maka akan muncul pengagungan kepada Allah. Makanya ulama salaf mengatakan, i'rif nafsak ta'rif rabbak. I'rif nafsak ta'rif rabbak. Kenalilah dirimu, maka niscaya engkau akan kenal dengan Tuhanmu. Kenali diri kita, jamaah sekalian. Maksudnya apa? Lihat bagaimana penciptaan kita yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kedua mata, lisan, kedua bibir, bisa berbicara. Belum lagi wajah yang rupawan, belum lagi rambut, belum lagi kedua tangan, belum lagi badan, kaki, belum lagi organ tubuh kita dan apa yang ada di dalamnya, luar biasa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan salah satu dari organ tubuh itu, yang organ tubuh ini sangat penting bagi tubuh manusia. Apa itu? Kedua mata. Alam naja'al lahu ainain, bukankah kami jadikan untuk manusia itu dua mata? Allah ingatkan ini karena memang dia punya kedudukan, iya kan? Makanya Allah letakkan di atas dia. Nah, sesuatu yang di atas itu menunjukkan kemuliaan, kan? Nah, bagaimana kalau misalnya mata kita ini dijadikan di bawah kaki? Kira-kira bagaimana? Allah jadikan mulia dia, diletakkan di atas, pada organ tubuh manusia yang paling penting, yaitu kepala. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mata ini kalau kita lihat, luarnya saja menakjubkan, dalamnya apalagi. Lihat Pak, kalau kita lihat mata kita ini, kita tafakur dengan melihat penciptaan Allah ini. Allah hiasi mata kita ini, ada alisnya, ada kelopak mata, ada bulu mata, di bawah mata ada lagi bulu-bulu yang kecil. Subhanallah. Yang dengan hal tersebut manusia indah terlihat, iya kan? Kemudian apa? Pada mata ada airnya sebagai pelumasnya. Makanya ketika mata tersebut berkedip, itu kan nikmat dari Allah, ya kan? Nikmat dari Allah. Ada kedipan-kedipan mata. Dan kita lihat bagaimana mata ini bisa berkedip seperti itu. Dan itu nikmat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini baru bahagian luarnya. Bagaimana bagian dalamnya? Mata ini dihubungkan dengan apa? Saraf-saraf mata. Menurut para ahli, Pak, menurut para ahli ini, kira-kira berapa saraf manusia ini, saraf mata manusia? Tahu berapa, Pak? 10? 100 mungkin? 1000? Bukan. Kata para ahli, saraf mata ini saja ada sekitar 140 juta. Hah? Berapa? 140 juta. Ini kata para ahli ini, ya, wallahu a'lam. Luar biasa itu. Nah, kira-kira bagaimana itu?
Dengan mata ini kita bisa membedakan mana warna hitam, mana warna putih, mana warna merah, mana warna biru. Ya kan? Luar biasa. Kalaulah manusia pada hari ini bisa menciptakan mata kamera yang canggih, berapa megapiksel itu, tapi tidak ada yang secanggih ciptaan Allah, yaitu kedua mata. Tatkala bangun dia langsung autofokus langsung. Ya kan? Subhanallah. Ini kalau kita lihat dua mata yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia dengannya, dan ia terhiasi dengan hal tersebut. Betapa berharganya kedua mata ini. Allah berikan kepada kita gratis, dan semua itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahan renungan bagi manusia, agar manusia itu mau sadar dan syukuri nikmat itu. Makanya pernah ada hadis, Pak. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan padanya ada pembicaraan, tapi ini sebagai renungan bagi kita. Dikatakan bahwasanya nikmatul ainaini, nikmat kedua mata, andaikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat ini saja, kita beribadah kepada Allah selama 500 tahun belum cukup untuk mensyukuri dua nikmat mata ini saja. Subhanallah, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kedua mata bagi kita. Maka daripada itu pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kepada kita kedua mata bukan tidak ada pertanggungjawabannya, bukan tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Lihat, dengarkan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ada pertanggungjawabannya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa dengan mata ini? Dengan mata ini manusia bisa berpahala, mendapatkan pahala. Kapan itu? Tatkala dia melihat ayat-ayat Allah. Dia melihat Al-Quran, yang dengan dia lihat Al-Quran tersebut, dia pun mengucapkannya, dia pun mentilawahnya, dia pun membacanya, dapat pahala. Ya kan? Subhanallah. Dia melihat kitab-kitab para ulama, dia pelajari ilmu agama, dia baca ini. Jangan dikira itu tidak ada pahala buat mata kita. Ada nilai pahalanya. Lihat, dengan mata ini kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di satu sisi dengan mata juga manusia bisa mendapatkan dosa. Kapan itu? Tatkala mata ini mulai melihat kepada yang tidak baik, melihat aurat-aurat wanita. Yang namanya aurat itu kan harus ditutupi kan? Apa definisinya aurat? Aurat itu adalah sesuatu yang kalau dilihat kita merasa malu dengannya, malu kita memperlihatkannya. Tapi banyak manusia yang tidak malu memperlihatkan auratnya. Ada satu hadis, Pak, luar biasa hadis ini. Ada salah seorang wanita, yang wanita ini orangnya berkulit hitam, jelek, tidak rupawan orangnya. Datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengadukan sesuatu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini seorang yang terkena penyakit, ya kalau sekarang namanya penyakit ayan. Nah, kalau sudah kambuh penyakitku ini ya Rasul, maka aku pun menderita dengan hal tersebut, dan terlalu sering auratku tersingkap karena hal tersebut." Maka dia pun meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'u Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan diriku." Minta wanita ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada wanita tersebut, "In syi'ti da'autu laki." Kalau kamu mau, aku akan doakan kamu dan kamu akan sembuh. Doanya Nabi mustajab. "Wa in syi'ti
tasbiri walakil jannah. Tapi kalau kamu yang mau yang lain, kamu bersabar dan bagimu surga, kata Nabi. Nah, Nabi memberikan alternatif. Kalau mau saya doakan sembuh. Tapi kalau mau yang lebih baik lagi, kamu sabar dengan penyakit itu dan bagimu surga. Apa kata wanita ini? Asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya memilih untuk sabar ya Rasulullah. Kalau jaminannya surga, saya pilih sabar. Nah, tapi wanita ini mengatakan, lihat wanita ini berkata, ya Rasulullah, tapi saya minta satu saja. Saya akan sabar dengan penyakitku ini ya Rasul, tapi saya minta satu. Karena kalau saya kambuh penyakitku ini, saya pun tidak sadar, dan seringkali auratku tersingkap ya Rasulullah. Maka berdoalah kepada Allah, semoga kalau misalnya aku kambuh penyakitku itu, auratku bisa tertutup ya Rasulullah. Subhanallah, wanita ini minta seperti itu dan didoakan oleh Nabi SAW. Lihat, wanitanya tidak terlalu menarik, kulitnya hitam, tapi dia subhanallah menjaga auratnya. Lihat, ini pelajaran. Nah, dan bandingkan dengan sebahagian manusia terkadang, sebagian wanita terkadang, ya subhanallah memamerkan auratnya, memperlihatkan auratnya, memfitnah kaum Adam, memfitnah kaum laki-laki. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apalagi di zaman kita sekarang ini luar biasa. Nah, makanya seorang wanita diperintahkan untuk menjaga auratnya, sebagaimana laki-laki diperintah untuk menjaga pandangannya, untuk menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang haram untuk kita lihat. Pergunakan mata ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita pergunakan untuk hal yang tidak baik. Allah melihat, Allah mengawasi kita. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu kedua mata? Kemudian apa? Di ayat yang ke-9 Allah katakan lagi, masih mengingatkan nikmat. Walisanan wasyafatain, dan Allah juga jadikan untuk manusia lisan dan kedua bibir. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Jadi setelah mata turun ke lisan dan bibir. Ini nikmat yang luar biasa juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan lisan ini manusia bisa berbicara, yang dengan lisan ini manusia bisa mengungkapkan isi hatinya. Nah, bayangkan bagaimana kalau Allah cabut lisan kita, kita tidak mampu lagi berbicara, bagaimana susahnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan manusia supaya manusia mau sadar, sungguh nikmat yang ada pada kalian itu terlalu banyak. Iya, jangan kalian merasa naam tatkala kalian misalnya hidup susah, miskin, kemudian seakan-akan kalian tidak diperhatikan oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kita ini sudah terlalu banyak nikmat. Nah, hanya manusia kadang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seorang memperhatikan nikmat yang ada pada dirinya saja, sudah cukup itu menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah kepada dirinya. Untuk senantiasa dan terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hadis yang tadi kita sebutkan, ya, walaupun hadisnya ada kelemahan di dalamnya, tapi disebutkan kalau seorang mensyukuri nikmat mata saja dengan beribadah 500 tahun itu belum cukup. Nah, bagaimana lagi mau mensyukuri nikmat yang lainnya? Baru mata itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan betapa pentingnya lisan ini, yang dengannya kita berbicara. Dan itu nampak, Pak. Lihat ya, kalau misalnya kita punya anak kecil, punya bayi, nangis dia. Nangis dia. Orang tuanya pun tidak tahu kenapa ini anak saya nangis. Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia mungkin lapar, bisa jadi mungkin dia lagi ngompol, bisa jadi mungkin ada hewan yang menggigitnya, ya kan? Kita tidak tahu ini apa ini anak ini. Nah, kenapa? Dia belum bisa berbicara. Tapi lihat kalau dia sudah berbicara, nangis. Kenapa? Lapar.
selesai masalah. Tinggal dikasih makan kan. Tapi kalau anak bayi yang nangis kita tidak tahu apa ini, maksudnya apa dia ini, kenapa dia nangis. Nah, lihat betapa pentingnya pembicaraan itu. Dengan pembicaraan seseorang bisa menyampaikan maksud dan tujuannya, nyambung akhirnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan manusia dengan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat, bukan hanya sekedar lisan, Allah berikan lagi, Allah hiasi lagi wasyafatain, dan kedua bibir. Yang dengan kedua bibir ini kita mampu berbicara dengan jelas. Coba kalau tidak ada bibir, Pak, tidak akan jelas bicara kita itu. Subhanallah. Dengan kedua bibir kita mampu untuk makan dan minum. Dengan bantuan apa? Kedua bibir. Dengan kedua bibir kita mampu untuk mengeluarkan kata-kata dengan benar. Apalagi kalau sudah berbicara tentang bahasa Arab, makharijul huruf ketika mengaji, ketika baca Quran. Nah itu bibir itu paling penting itu, untuk bisa mengucapkan huruf-huruf itu. Kalau tidak ada bibir, tidak bisa kita mengucapkan sebagian huruf-huruf itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lebih daripada itu, dengan bibir Allah hiasi wajah manusia dengan itu. Ya kan? Adanya bibir membuat manusia menjadi indah, membuat manusia menjadi tampan, membuat manusia menjadi cantik. Lihat, makanya tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat ini. Walisanan wasyafatain, lisan yang Allah berikan kepada kalian, dan juga dua bibir yang menghiasi lisan itu. Ini Allah ingatkan supaya manusia mau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tadi mata. Iya, artinya apa? Kau gunakan apa lisan dan bibirmu itu? Iya, apakah untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat cacian, makian, gibahan, ataukah kalian dengan lisan kalian mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya? Untuk apa kau gunakan lisan dan kedua bibirmu itu? Karena dengan lisan ini manusia bisa berdosa kepada Allah, dan dengan lisan ini manusia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan manusia ini bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak ada pertanggungjawabannya, akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Makanya Allah berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha?" Apakah dia mengira, manusia itu mengira, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada perintah dan larangan. Kalian hidup kemudian mati, setelahnya selesai urusan? Tidak. Urusan kita masih terlalu panjang, Pak. Urusan kita masih terlalu panjang. Kalau di dunia ini manusia merasa urusannya sudah terlalu banyak, di akhirat berlipat-lipat lagi banyaknya urusan kita. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan kedua lisan dan bibirnya bisa mendapat pahala dan bisa mendapat dosa. Bisa mendapat pahala ketika dia gunakan lisannya untuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Tilawatul Quran, senang membaca Al-Quran. Dakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah, memberikan nasihat kepada manusia, nasihat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sudah luar biasa ini. Lihat hadisnya Nabi SAW. Dengan lisan itu kita bisa dapat pahala. Kalimatani, dua kalimat. Saqilatani fil mizani. Sangat berat itu di lisan. Habibatani indar rahmani. Sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, tapi sangat ringan di lisan. Dua kalimat itu tidak bisa kita ucapkan kecuali dengan lisan kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Lihat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dengan lisan ini manusia bisa berdosa. Tadi, tatkala manusia gunakan lisannya untuk menggosipi orang, menggibah orang, ya, membicarakan orang dari sesuatu yang dia tidak sukai, mengumpat, mencela, ini cukuplah sebagai suatu dosa. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka, kata Allah, bagi setiap pencela dan pengumpat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi hati-hati dengan lisan ini, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk hal yang lain yang dengannya akan semakin memperberat dosa kita kepada Allah. Makanya wasiat Nabi, kalau mau selamat, apa kata Nabi? Amsik alaika lisanak. Jaga dan jaga senantiasa lisanmu. Jaga dan jaga senantiasa lisanmu. Karena lisan kalau sudah berucap, tidak bisa lagi didelete, tidak bisa lagi kita tarik, tidak bisa lagi dihapus. Sudah terucap dia, sudah terlontar dia. Yang ada apa? Catatan malaikat. Malaikat mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang dilontarkan kecuali padanya ada malaikat raqibun atid yang siap mencatat semua amal perbuatan manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya dari lisan, kalau kita jaga dengan sebaik-baiknya, Allah akan meluruskan amal perbuatan kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, kalau kalian mengucapkan kalimat yang lurus, maka Allah akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat, dengan lisan yang kita ucapkan, Allah perbaiki amal kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia dengannya. Kemudian perhatikan di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-10. Setelah Allah ingatkan dua mata, lisan dan dua bibir, kemudian apa kata Allah? Wa hadainahun najdain. Kemudian kami berikan hidayah kepada manusia. Kami beri petunjuk kepada dia menuju dua jalan. An-najdain artinya dua jalan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. An-najdain, dua jalan. Ulama dalam perkara ini memberikan beberapa penafsiran. Setidaknya ada dua penafsiran para ulama terkait dengan An-najdain. Sebagian ulama menafsirkan An-najdain dengan penafsiran As-sadyain. Najdain maksudnya apa? Kami berikan manusia An-najdain, yakni As-sadyain. Maaf, dua payudara yang dimiliki oleh perempuan. Ini penafsiran sebagian ulama. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu ya. Ini tafsir para ulama. Kalau kita melihat dalam terjemahan umum, mungkin hanya dikatakan dua jalan. Dua jalan ini apa? Sebagian ulama menafsirkan yaitu, maaf sekali lagi, dua payudara milik perempuan. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya? Kata ulama begini. Dan ini penafsirannya sahabat Ibnu Abbas dan selainnya. Kata mereka, manusia senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Dari semenjak kapan? Dari semenjak manusia itu berada di perut ibunya. Sampai kapan? Sampai mereka meninggal dunia. Allah telah tetapkan rezeki mereka.
Baik, pernahkah kita berpikir, Pak, tatkala manusia berada di perut ibu, kira-kira dia mendapatkan rezeki dari mana? Dari mana dia mendapatkan rezeki itu? Jalurnya dari mana? Tentunya kan bukan lewat mulut kan? Bukan lewat mulut dia itu bisa, bayi yang ada dalam perut manusia, dia bisa makan minum itu bukan dari mulutnya, tapi dari mana, Pak? Dari tali pusarnya, ya kan? Dari tali pusarnya, dari satu jalur dia dapat rezeki, masih di dalam perut ibu. Taib, ketika manusia itu lahir, apa yang terjadi? Tali pusarnya yang tadi menjadi sumber penyaluran rezekinya dipotong, ya kan? Sudah tidak ada lagi itu. Kemudian apa? Jalur rezeki anak itu dari mulut. Dan manusia ketika di dalam perut ibunya belum punya pengalaman untuk menggunakan mulutnya. Tapi ajaibnya, luar biasanya, ketika manusia ini lahir, diperhadapkan dengan ASI ibunya, apa yang terjadi? Dia langsung bisa minum kan? Dia langsung bisa sedot kan? Siapa yang mengajari itu? Padahal dia belum ada pengalaman itu, ya kan? Belum ada pengalaman untuk bisa menggunakan kedua mulutnya. Tapi subhanallah, tatkala diperhadapkan dengan ASI ibunya, dia mampu untuk meminumnya. Padahal tidak ada yang mengajarinya. Siapa yang mengajarinya? Siapa yang mengilhamkannya? Tidak lain dan tidak bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah putus rezekinya dari satu jalur tadi, dari tali pusarnya, Allah gantikan dengan dua rezeki, dua jalur rezeki. Nah, itulah yang dimaksud apa? Penafsiran ulama tadi, dua payudara wanita. Wahadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk bagi manusia. Kami yang tunjuki mereka. Untuk apa? An-najdain. Ini tadi yang tadi kita sebutkan. Penafsiran sebagian ulama, tatkala manusia ketika dilahirkan, dia mampu untuk mengambil dua rezekinya tadi dari ibunya, yaitu mengambil dari apa? Dari ASI ibunya. Dua kan? Subhanallah. Ini penafsiran sebagian ulama. Tapi yang masyhurnya dari penafsiran para ulama, an-najdain maksudnya apa? Yakni dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini penafsiran yang umum. Ini penafsiran kebanyakan ulama. Taib. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat dalam bahasa Arab, jalan, kalau orang mengerti bahasa Arab, jalan itu bahasa Arabnya ada beberapa. Iya. Jalan itu juga bahasa Arabnya sabil. Makanya kalau orang bilang, ayo kita jihad fi sabilillah, apa artinya itu? Jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti jalan bahasa Arabnya apa? Sabil. Jalan juga bahasa Arabnya tariq. Tariqun mustaqim artinya jalan yang lurus. Jalan juga kadang dibahasa Arabkan syari'. Ini juga jalan juga terjemahannya. Nah, jadi banyak bahasa Arabnya jalan itu banyak. Tapi Allah pilih apa? An-najdain. Kenapa an-najdain? An-najd dalam bahasa Arab bukan sekedar jalan, Pak, tapi maksudnya jalan yang tinggi dan menanjak. Nah, itu namanya an-najdain. Jalan itu kan ya kita paham jalan itu ya. Tapi dari jalan ada jalan yang datar, ada jalan yang naik tinggi, ya kan? Ya kan? Kira-kira kalau kita pilih jalan enaknya yang mana, Pak? Yang datar kah atau yang menaik, yang mendaki? Ya tentunya yang datar kan. Kalau jalannya menaik, mendaki, ini sulit, susah. Kadang kita takut jatuh, ya kan?
Nah, Allah Subhanahu wa taala bahasakan bahwa kami tunjuki manusia itu kepada dua jalan, dan Allah bahasakan dengan an-najdain, menunjukkan bahwa jalan itu bukan jalan yang mudah, tapi jalannya apa? Jalannya sukar, jalannya susah, berat, karena tinggi dan menanjak. Kata ulama, itulah jalan kebaikan, itulah jalan keburukan. Maksudnya apa? Kalau orang mau menuju kepada kebaikan, bukan hal yang ringan. Sebagaimana kalau orang mau menuju kepada keburukan, juga bukan hal yang ringan. Naik dia soalnya, mendaki dia soalnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan dua jalan, dan mereka memilih jalan tersebut. Di antara mereka ada yang memilih jalan kebaikan, dan dengan jalan kebaikan yang dia pilih berat. Dan di antara manusia ada yang memilih jalan keburukan, dan dengan jalan keburukan itu pun berat dilalui oleh manusia. Lihat orang yang beribadah, Pak. Orang yang beribadah, sholat misalnya, sholat subuh, itu ringan atau berat itu? Ya kalau kita memperturutkan hawa nafsu, berat. Pengennya mau tidur, ya kan? Tapi dia jalan kebaikan. Iya, ada pengorbanan di situ. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau orang mau berbuat dosa, jalannya keburukan juga susah, berat. Berat apanya? Berat resikonya. Berat resikonya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah menunjuki manusia dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan kebatilan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala bekali manusia untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Minimal ada 3 bekal untuk kita bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana surga, mana jalan ke neraka. Apa itu? Yang pertama, fitrah manusia. Dengan fitrah kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Dan manusia dilahirkan di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia terlahir di atas fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahud, menyebabkan dia menjadi Nasara. Tapi fitrah manusia asalnya lurus. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah berikan manusia untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk dengan akal. Akal juga terkadang bisa membedakan, ya kan? Mana baik, mana buruk. Iya, hanya dengan akal. Lihat Pak, khamar itu minuman keras, memabukkan. Dengan akal saja kita sudah tahu ini buruk ini. Iya kan? Belum kita berbicara dengan syariat. Dengan akal saja kita pikirkan khamar ini luar biasa dampaknya, buruknya ini. Nah, dengan akal. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangankan dengan syariat, dengan akal kita bisa tahu ini kebaikan. Ya kan? Dengan akal. Yang terakhir, manusia bisa tahu mana baik, mana buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Tidak cukup sekedar dengan fitrah, tidak cukup sekedar dengan akal. Karena akal biar bagaimanapun ada batasannya. Butuh yang ketiga, apa itu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu mana baik, mana buruk, jangan sekedar menggunakan akal, tapi gunakan juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalil mengatakan begini, akal mesti tunduk. Ya kan? Akal mesti tunduk dengan syariat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya dan senantiasa mempergunakan nikmatnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terhadap semua amal perbuatan kita, amal kebaikan kita yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.